Selama ini mungkin kita sering mengatakan bahwa money management adalah bagian dari psikologi. Kali ini kita akan membahas masalah money management. Apakah money management itu bagian dari psikologi? Dan ikuti video ini sampai selesai. Salam trader. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas masalah money management. Money management yang sering kita gunakan bermacam-macam ya di trading ya. Ada yang menggunakan cash MM, ada yang menggunakan risk and reward, ada yang menggunakan presentasi dan sebagainya. Kali ini kita akan lebih menguliti lebih dalam lagi masalah money management gitu. Karena selama ini banyak sekali money management itu dia anggap bahwa manajemen itu bagian dari psikologi dalam kita trading. Tapi sebelumnya silakan teman-teman like and subscribe ya, untuk membangun channel ini supaya channel ini terus berkembang dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, money management itu memang perlu dan diharuskan di dalam trading ya, khususnya untuk yang trading dan day trade, di mana para trader yang tidak bisa lama-lama di depan chart, artinya minimal di intraday ya atau day trade itu harus menggunakan money management. Money management itu sederhana banget sih. Money management itu sederhana banget karena money management itu lebih ke kalkulasi, artinya adalah matematik. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa manajemen itu adalah bagian dari perhitungan matematik untung dan rugi. Dan untung dan rugi itu adalah perannya apa? Perannya yang dari video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa rasio kita itu ada di conscious gitu ya, di alam sadar. Nah, di sini saya mengatakan bahwa yang sifatnya analisis ya, yang sifatnya analisis, yang sifatnya memutuskan gitu ya, itu adalah di pikiran kita ya. Apalagi soal angka-angka itu adalah pikiran kita yang conscious, artinya rasio. Nah, disinilah kita tahu bahwa money management itu bukan bagian dari psikologi. Kenapa bilang psikologi? Karena psikologi itu adalah bagian dari emosi yang kita terapkan gitu dalam diri kita. Emosi yang terjadi pada diri kita itu adalah yang disebut psikologi, bukan money management. Coba kita bayangkan, coba pikirkan bahwa kita sebagai trader sehari-hari kita sering menggunakan SL. Di saat SL itu kena ya, rata-rata banyak ya, apalagi trader pemula itu banyak sekali yang merasa kesal, merasa marah, emosi gitu. Jadi kena SL itu emosi, iya itulah bagian timbulnya emosi. Nah, emosi apa yang timbul di sini adalah emosi yang negatif tentunya, yang merugikan diri kita. Nah, disinilah yang perlu ya kita seorang trader, kita perlu memahami gitu konsep sebenarnya. Karena banyak sekali teori yang di luar sana yang mengatakan money management adalah bagian dari psikologi. Nah, sekarang kita coba membuktikan secara logika bahwa dengan menggunakan MM yang tepat, kita gunakan SL, sementara analisis kita bullish ya, kita nge-buy, analisis bullish dan kita nge-buy, kita gunakan SL. Ketika harganya sudah naik ke atas ya, itu udah profit berapa poin atau berapa pip, kemudian harga itu turun dan tentu SL. Apa yang terjadi pada diri kita? Nah, di situ timbulnya emosi. Nggak ada kaitan antara emosi dengan money management. Money management itu adalah matematik. Matematik adalah analisis adalah logik adalah conscious gitu, alam sadar gitu. Nah, disinilah yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk money management yang baik tidak dan bukan bagian dari psikologi, tapi MM bisa kita jadikan strategi kita untuk menekan psikologi. Nah, gimana maksudnya menekan psikologi? Ketika kita menggunakan SL dan tersentuh, maka kita rugi hanya sebatas stop loss. Tetapi kalau kita tidak menggunakan SL, maka harga terus dan terus MC dan modal pun kandas. Di sini emosi itu akan lebih besar, emosi itu akan lebih parah dibandingkan dengan kena SL tersebut. Nah, kalau seandainya
money management itu bisa menekan emosi, kita akan bisa trading bahkan 24 jam, 100 jam misalnya gitu. Kalau ada, dan katakanlah realitasnya ya 24 jam dalam satu hari, kita bisa trading dalam 24 jam itu dengan menggunakan SL. Kena SL kita buy lagi dan sebaliknya. Ketika kena SL kita buy lagi, profit kita cut profit dan sebagainya gitu ya. Dan lanjut aja proses-prosesnya itu. Dari proses-prosesnya itu ya, apakah bisa stabil kita dengan adanya harganya itu SL? Apakah emosi kita akan stabil? Tentu tidak. Meskipun SL itu tersentuh hanya rugi 0,1 dolar misalnya, ya tetap saja emosi itu akan ada dalam diri kita, akan muncul di saat itu. Nah, disinilah perlu kita membedakan. Ternyata menurut pandangan saya ya, bahwa money management itu bukanlah bagian dari psikologi, tapi itu adalah analitis untuk mengukur untung dan rugi itu secara matematik. Nah, intinya bahwa money management itu bukan psikologi, bukan emosi, tetapi itu adalah rasio kita yang memutuskan, menganalisis. Nah, kemudian dengan money management apa yang kita dapatkan untung di sana? Money management itu kita dapatkan peran di sini adalah untuk menekan beban mental kita itu yang tidak terlalu besar, artinya menekan gitu, bukan berarti metiadakan emosi tadi, tapi menekan gitu ya. Tadinya kalau kita tidak menggunakan ketika kita drop ya bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun kita nggak trading karena ragu-ragu dan galau misalnya. Tetapi dengan money management ya kita bisa dalam 2 hari, 3 hari reda, atau dalam hitungan jam kita bisa reda, emosi kita bisa stabil kembali dan kita lakukan trading lagi gitu ya. Di sini pentingnya kita mengetahui bahwa money management itu bukanlah bagian dari psikologi. Strategi untuk menekan psikologi, untuk menekan emosi, apakah bisa dengan money management? Bisa, tapi bukan menghilangkan emosional atau menghilangkan beban psikologi yang ada pada kita gitu. Nah, disinilah kita harus bijak di dalam trading supaya kita bisa mengetahui bahwa trading itu memang risikonya besar, dan tentu dengan risiko besar kita mesti hati-hati. Bagaimana kita bisa hati-hati? Disinilah kita menggunakan setidaknya adalah kecerdasan intelektual kita dan kecerdasan emosi kita. Nanti insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan teman bisa mengetahui bahwa money management bukan bagian dari psikologi. Salam profit.